di negara kita di wilayah non 3T yang belum tersentuh oleh jaringan sinyal. Saya minta assessment dari Bu Menteri terkait dengan ini, dan tentu di sini diperlukan carrot and stick approach dari Bu Menkomdigi kepada operator-operator seluler. Nah, skema apa yang Bu Menteri siapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sinyal ini? Ya, terakhir Bu Menteri, kita di DPR sedang ramai, sebenarnya bukan di Komisi 1 tapi lebih spesifiknya di Komisi 5 terkait dengan ojek online, tarif ojek online. Nah, mungkin sebagai pendahuluan saja minta assessment terkait ini dari Bu Menkomdigi, karena kemarin mendengarkan paparan bahwa ada sebagian hal, sebagian peraturan terkait dengan tarif yang di-charge oleh penyelenggara sistem elektronik ojek online ini yang sering melebihi ataupun di luar batas wajar yang sebenarnya mereka tidak bisa rubah, tapi katanya ranahnya berada di Menkomdigi. Apakah itu benar? Dan langkah apa yang Bu Menteri siapkan untuk koordinasi secara holistik satu pemerintahan terkait dengan isu ini? Terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya silakan Pak Hasanuddin, Pak TB Hasanuddin, lalu dilanjut dengan Pak Niko. Silakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Menkomdigi, kemudian para wamen, Pak Profesor Ketua Dewan Pers yang baru, kemudian Ketua KPI dan KIP beserta jajaran seluruhnya, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, saya mungkin tidak berbicara soal pagu indikatif ketiganya atau keempatnya, tetapi ini kan masih ada dinamika karena masih indikatif, masih terindikasi. Mungkin nanti ada perubahan-perubahan kita selesaikan mungkin pada sesi-sesi berikutnya. Yang pertama untuk Komdigi, Ibu Menteri, saya menaruh rasa hormat dan bangga bahwa di Komdigi itu banyak, ya tidak banyak masalah, tapi ada banyak masalah sesungguhnya yang harus diselesaikan, masalah hukum, masalah dan sebagainya. Tapi Ibu sudah bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seterhormat-terhormatnya. Itu saya salut. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kami banyak diskusi PH, aparat penegak hukum, bahwa kasus-kasus misalnya itu judi online, kemudian pemerasan dengan menggunakan media handphone, bahkan kemudian sekarang ada juga pinjol, kemudian sampai dengan penipuan-penipuan menggunakan media handphone, plus termasuk di dalamnya yang digunakan oleh para teroris, itu salah satu penyebabnya berangkat dari penggunaan handphone tanpa identitas yang jelas. Sehingga sulit untuk dideteksi. Misalnya saya menggunakan dua handphone itu dengan identitas saya itu mudah. Tetapi ketika menggunakan nonim, menggunakan nama-nama lain dan sebagainya. Nah, kami mohon bantuan dan dukungan dari Ibu untuk mengeliminasi situasi. Nanti mungkin akan lebih jelas lagi ahlinya oleh beliau, ya Pak Polisi lah, gitu, yang urusannya begitu ya. Itu dari saya. Saya yakin Ibu bisa berkontribusi terhadap kebijakan ini untuk mengeliminasi hal-hal negatif dalam kita berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Untuk Dewan Pers, saya tadi sudah berbicara sama Prof panjang lebar, ya ada hal bagian yang memang kita perlu diskusikan. Seperti kita ketahui, pers itu menjadi pilar keempat dalam berdemokrasi. Tapi kalau ada masalah persnya, ya harus kita selesaikan bersama. Saya akan menyoroti ketika pers itu sekarang didominasi oleh owner, yang notabene di dalamnya clear and clear ya para pengusaha. Nah,
di ruangan ini para pimpinan anggota Komisi 1 kita sering berbicara soal kesejahteraan prajurit TNI. Hari ini mari kita diskusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan wartawan, media. Ya, saya yakin harus bisa dan kudu bisa. Ya, karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak bangsa. Mumpung Prof yang sudah melanglang buana dengan jabatan segudang dan pengalaman berlimpah-limpah, ya mari kita diskusikan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan para wartawan ini untuk kemaslahatan negeri ini. Saya kira itu nanti kita diskusikan lebih lanjut, Prof, ya, untuk ke depannya. Yang ketiga, KPI. Ya, saya menjadi yang suka nonton YouTube, ya. Ada hiburannya di sana, itu, ya. Tetapi juga banyak hal yang menyedihkan. Pornografi bebas, Pak. Ya, bahkan saya sering begitu dilihat ada pengakuan ibu-ibu, mohon maaf, ya, single parent, ya janda lah, begitu ya, yang bercerita dia main dengan omnya, diceritakan dalam YouTube. Ya, begitu. Bagi mereka yang jarang nonton YouTube, sekarang mulailah dilihat itu ya. Itu. Lalu juga ada hal-hal lain yang saya pikir, aduh ini mistik. Ya, menyembah batu, menyembah gua-gua, dan lain sebagainya. Termasuk juga di dalamnya ada hal lain yang menurut hemat saya tidak agamis. Ya. Juga menjaga hal-hal yang urusan adab peradaban. Ya, sampai saat ini masih tidak ada lembaga yang mengontrol itu. Termasuk di dalamnya kalau ada iklan, siapa yang kemudian ngecas pajaknya. Tidak ada. Nah, saya mohon apa sikap Bapak ke depan ya untuk menilai masalah YouTube ini. Termasuk di dalamnya juga mungkin bagian yang tidak terpisahkan dari tupoksi dari Komdigi. Begitu ya, mari kita selesaikan masalah ini. Apakah nanti ada hal-hal yang bisa dimasukkan dalam undang-undang penyiaran di pasal mana, subpasal mana, dan sebagainya. Kita cari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan ya semuanya. Saya kira ini saja pimpinan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak TB Hasanuddin. Silakan Pak Juniko, selanjutnya siap-siap Bu Andina. Baik, terima kasih Ketua, Pimpinan, rekan-rekan Komisi 1, Bu Menteri yang kami hormati beserta dengan jajarannya. Semoga sehat. Jangan dicari ke situ, Bu. Kesini. Nah, ya. Kemudian berarti dari tadi nggak diperhatiin saya. Sudah kangen sekali.